Halo saudara, senang sekali saya Mandari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur, di antaranya. Mobil pickup tabrak 3 motor, 4 orang meninggal dunia. Potongan tubuh manusia di dalam koper ditemukan di kawasan wisata. Jelang Idul Adha, perajin tusuk sate banjir pesanan. Saudara, gempa tektonik dengan kekuatan 4,0 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Senin pagi. Gempa membuat warga panik dan berlarian keluar rumah. Belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa. Warga di Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban, panik dan keluar rumah saat merasakan gempa dengan kekuatan 4,0 magnitudo. Selain di Tuban, gempa bumi juga dirasakan warga Bojonegoro. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini tercatat 4,0 magnitudo di darat pada jarak 6 km barat laut Bojonegoro, Jawa Timur pada kedalaman 7 km. Gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Getaran dirasakan nyata dalam rumah hingga Senin siang belum ada laporan kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi. Telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 4 skala Richter. Nah, pusat gempanya itu di darat sekitar 6 km barat laut Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan kedalaman 7 km. Kemudian kalau kita memperhatikan hasil pemodelan peta guncangan atau seismapnya, gempa bumi ini itu dirasakan di Bojonegoro dan juga di wilayah Kabupaten Tuban, terutama di bagian selatan wilayah Kabupaten Tuban, itu Kecamatan Rengel dan Parengan. Nah, dengan intensitas yang dirasakan itu sekitar 2 hingga 3 mmi atau getaran dirasakan nyata dalam rumah. Kemudian terasa getaran itu seakan-akan ada truk berlalu. Dan hingga saat ini belum ada laporan tentang adanya kerusakan ataupun korban jiwa akibat gempa bumi tersebut. Masyarakat diimbau tetap tenang serta menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Sapariran Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan mobil pickup dan 3 sepeda motor terjadi di Kabupaten Malang. 4 pengendara motor tewas, salah satu korban adalah balita berusia 17 bulan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Asri Katon Pakis, Kabupaten Malang. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan, yakni 1 mobil pickup dan 3 sepeda motor. 4 pengendara motor tewas di tempat kejadian dan 1 lagi mengalami luka berat. Semua korban adalah warga Malang. 3 korban tewas merupakan 1 keluarga, yakni Slamet Riyadi 50 tahun dan istrinya Hoirul Ummah 38 tahun serta anak balitanya Muhammad Syarif Hidayatullah. Seorang lagi bernama Nia Istiharoh, sementara korban luka berat bernama Zidni Nurdiana Islami. Kecelakaan bermula saat pickup yang dikemudikan Didit, warga Poncokusumo Malang, melaju kencang dari arah barat. Di lokasi kejadian, naas roda depannya patah hingga mobil oleng dan menabrak 3 motor dari arah berlawanan. Karena kendaraan ini berasal dari arah barat menuju timur, lalu karena asnya patah dengan kecepatan tinggi, juga lokasi posisi dengan hujan yang sangat deras, dan kendaraannya terbalik mengarah ke selatan, lalu di berlawanan arah ini ada 3 kendaraan yang kaget atas adanya Grand Max yang tiba-tiba menyerok ini, lalu terjadi kecelakaan beruntun. Di sini ada 3 kendaraan roda 2, di mana yang 1 kendaraan Revo ini dikemudikan ada 3 orang, dalamnya bapak, ada seorang ibu dan juga seorang anak.
anak sekitar 1 tahun. Seluruh jenazah langsung dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, termasuk korban yang mengalami patah kaki kanan. Mobil pickup dan seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan Satlantas Polres Malang. Sementara sopir pickup masih diperiksa intensif untuk mengetahui penyebab kecelakaan beruntun itu. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, diduga sopir kurang konsentrasi saat mengemudi, sebuah mobil di Ponorogo menabrak pohon hingga terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi berhasil selamat. Mengetahui mobil terbakar, warga berusaha memadamkannya dengan menyiramkan air menggunakan ember. Beruntung api segera bisa dipadamkan dan tidak sampai menghanguskan seluruh badan mobil. Meski api padam, namun bodi depan ringsek hingga tak berbentuk. Pengemudi berhasil selamat sehingga peristiwa ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo, tepatnya di Desa Babadan, Kabupaten Ponorogo. Mobil yang dikendarai IP 17 tahun awalnya melaju dari arah Madiun menuju Ponorogo. Diduga sopir kehilangan konsentrasi saat menyetir, mobil melaju ke kiri dan menabrak pohon jati dan terbakar. Madiun Ponorogo. Terus maju kencang atau gimana? Maju kencang. Terus Nyantap pohon jati. Jatinya rubuh lewat pohon. terus mobilnya terguling-guling gitu. Iya, kebakaran kedap. Kasus ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, diduga alami korsleting listrik, minibus terbakar saat parkir di tepi jalan raya di Banyuwangi. Tak ada korban jiwa, namun warga panik karena api membumbung tinggi hingga membakar kabel saluran listrik. Api berkobar membakar minibus yang berada di tepi Jalan Raya Seraten, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Minggu siang. Besarnya api membuat pengendara takut, apalagi beberapa kali terdengar suara letupan dari mobil. Api yang membumbung juga sempat membakar kabel listrik bertegangan tinggi yang ada di tepi jalan raya. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan pasir, namun sia-sia. Api tetap membara dan menghanguskan seluruh bodi mobil. Petugas damkar akhirnya tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting pada komponen kelistrikan mobil. Sebelumnya pemilik memarkir mobilnya untuk membeli makanan. Saat kembali api tiba-tiba muncul hingga pemilik panik meninggalkan mobilnya. Sampai Minggu sore pemilik mobil tak diketahui keberadaannya dan belum melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Yang bersangkutan yang bawa mobil itu seorang laki-laki yang marung ke sini, makanlah. Setelah makan ke mobil, ternyata ya terjadilah kebakaran di mobil itu. Mungkin ada konsleting tentang kabel-kabel itu ya, karena mobilnya sudah mobil tua, mobil Espas itu. Nah, herannya pemilik mobilnya sampai saat ini belum ada di tempat gitu loh. Begitu terjadi kebakaran, pemilik mobilnya pulang. Kini bangkai kendaraan yang terbakar masih berada di tepi Jalan Raya Seraten. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Potongan tubuh manusia di dalam koper ditemukan di kawasan wisata. Selengkapnya usai jeda iklan berikut ini.